Yo, welcome back to Wakacau Radio. Masih bersama gue Izzy Ferzian. Hari ini kita ada di segmen Mupeng, musik pengetahuan. Dan ini adalah episode kedua. Kita udah pakai visual sekarang. Dan ya tamu kita hari ini spesial banget nih. Oke. Ada Ray Wijaya dari sisi lain. Yo. Kok lo tegang banget sih, Boy? Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia udah mulai ngelawak nih. Jadi hari ini kita bakalan ngobrol bareng sama Ray Wijaya. Yuk. Dia ini adalah salah satu vokalis dari grup band lu, apa namanya? Sisi lain. Sisi lain ya? Ya. Vokalis sekaligus frontman juga ya? Katanya sih, ya katanya. Dan ada sedikit info juga, katanya dia bakal dibikinin patung di kampus salah satu negeri di Bangka Belitung. Ya bentar lagi kayaknya. Keren. Ray, gimana kabarnya Ray? Sehat. Alhamdulillah. Semenjak pandemi kok gue liat makin berisi aja nih. Iya, kerjanya di rumah makan. Ya itulah. Enak hidup lu ya? Iya dong. Dan Ray ini juga salah satu penggagas di Wakacau Radio juga ya kan? Iya sih. Awal-awal dulu. Ya, ya awal-awal kan? dulu. Lu bisa ceritain nggak Wakacau tuh sebenarnya pas di era lu nih awal-awal gimana tuh Ray? Kita dulu di awal-awal live session sih, kayak di sebuah platform juga. Kita live session, jadi tiap seminggu itu ada 4 kali siaran. 4 kali siaran itu ganti-ganti penyiarnya. Ganti-ganti penyiar ya. Makanya ada segmen-segmen kayak Mupeng, yang lainnya juga. Ada gibah. Ada gibah juga. Jadi obrolannya acak sih situ. Acak ya? Acak. Lu kemarin juga pernah kan? Kita undang Gue diundang sama Ezra. Ngebahas apa ya? Pang ya kalau nggak salah ya? Iya, musik-musik pop. Musik-musik popang ya. Itu Mupeng masukannya. Mupeng. Iya. Dan Mupeng itu juga lu yang kasih nama bukan sih? Kalau Mupeng, gua yang kasih nama Mupeng. Nah, kenapa tuh lu bisa kayak lu punya kepikiran apa gitu? Maksudnya Mupeng nih, keren gitu maksud gua Ray. Ya gini sih. Pengetahuan gitu. Singkatannya keren dan gampang diingat gitu ya, teman-teman. Kemarin gua gini sih lagi kumpul. Teman-teman nyari tentang konten. Ya gua langsung spontan aja. Musik pengetahuan Mupeng aja. Namanya asik, enak, mudah diingat orang, ya udah gitu. Easy banget ya. Iya, easy kayak lo easy. Info. Gokil nih Ray nih. Terus sekarang kesibukan ngapain aja nih selain ngeband gitu? Kesibukan lainnya skripsian. Masih skripsian. Ya, masih berkutat dengan revisian. Dan juga kemarin ada project garapin soundtrack film juga. Ada 2 film yang lagi gua garap soundtracknya. Film apa ini? Film dokumenter, film cinta-cintaan atau web series? Yang satu web series, yang satunya ke series juga, cuma nggak kayak web series cinta-cintaan. Kayak lebih ke horor juga sih kayaknya. Horor atau apa ya bahasanya? Thriller. Thriller ya. Lebih ke situ yang satunya. Karya anak-anak Bangka juga. Wah, keren banget. Berarti itu pakai lagu Sisi Lain juga? Rencananya enggak, buat baru semua. Oh, ini emang khusus buat soundtrack bukan dari Sisi Lain ya? Bukan. Dan itu rencananya gue lagi garap sama salah satu musisi di Bangka juga, itu Alreza Naldi. Oh, si Reza. Iya, si Reza Mentok. Iya. Kita berdua garap soundtrack, rencananya juga kita pengen garap EP khusus untuk kita berdua aja. Yang isinya soundtrack semua. Oh, emang untuk soundtrack aja udah gitu ya? Soundtrack aja. Berarti ini bakal ada Sisi Lain wannabe. Kita lihat aja ke depannya gimana. Gua sih pasti support lah kalau lu Ray. Asik. Gokilnya Ray ini salah satu sosok anak muda yang apa ya, yang inspiratif dan banyak memberi inspirasi lah pastinya kalau menurut gua gitu. Jadi gua juga tahu si Ray ini, sedikit info buat teman-teman pendengar Wakacau ataupun yang lagi nonton video ini. Gue kenal sama Ray ini ketika waktu itu Backyard pertama kali manggung kalau nggak salah di apa?
Jendelo. Oh, jendela kopi. Jendela kopi. Ya. Nah disitulah gue kenal si Rai. Lu juga ngisi kan waktu itu kan kalau nggak salah ya? Iya. Di sisi lain. Sisi lain ngisi. Iya. Jadi pas gue liat, wah nih orang kayaknya bersinar gitu. Kalau bersinar men. Apanya? Bersinar ya kan. Kesibukan di sisi lain sekarang ngapain aja Rai? Di sisi lain kita lagi garap EP. Nah. Kemarin targetnya album, cuma karena ngelihat waktu juga teman-teman pengen rilis cepet, kita garap EP aja. Target EP kita Desember rencananya. Desember? Ya, target Desember. Berarti ya tinggal berapa bulan lagi gitu? Iya kan? benar. Ini kita lah kemarin baru selesai take drum, si Obi selesai take drum, habis ini take bass, baru gitar, baru vokal. Oke, mantap. Jadi sekarang tuh sisi lain tuh gue dapet info nih, info ini lah, info seputaran gosip underground Pangkal Pinang. Kalian mutusin buat jadi post rock. Lebih tepatnya post pop kayaknya. Post pop. Post pop tuh kayak gimana ya Raya? Kita gabungin genre pop dengan post rock. Oh kita gitu. Gabungin. Kalian blend gitu ya? Kita gabungin. Kalau buat musiknya post gitu? Iya, musiknya post. Post rock gitu ya? Karena identiknya post rock ini kan biasanya nggak ada vokalnya, nggak ada liriknya. Kalau kita main post rock, gue keluar dari sisi lain. Jadi apaan tuh? Terserah lah. Gue buat band baru aja, buat sisi lain perjuangan nanti. Apa sisi lain Reborn? Gokil. Lo selama berkarir di sisi lain gitu, pernah nggak ngalamin hal kejadian yang lucu lah gitu yang nggak bisa lo lupain sampai detik ini gitu? Mungkin lo bisa share gitu, Rai? Yang lucu ya, gue inget lagi nih. Iya. Soalnya udah 1 tahun kita nggak manggung ini. Iya, terakhir manggung yang itu kan? Di kampus. Kita main di opening Versa Besari. Iya, kan? opening Versa Besari di kampus itu terakhir. Habis itu kita mau fokusin buat materi baru sampai sekarang. Oh, berarti literally kalian tuh udah gak manggung semenjak itu ya Versa Besari. Iya, itu terakhir. Ya pengen fokus ngerjain album lah gitu. Si EP tadi ya. Jadi dari zaman reformasi di korupsi sampai yang sekarang, yang isu sekarang. Dia udah bridgingan nih kamu itu. Gimana tadi? Pernah nggak kejadian yang lucu selama manggung sama sisi lain? Kejadian yang lucu gue ingat yang terakhir waktu Versa Besari. Iya. Kita buat tulisan yang reformasi di korupsi yang besar. Kita buat itu buatnya di kampus dan kita takut buat itu. Soalnya takut ketangkap satpam. Soalnya kita ngecatnya di lantai kampus. Oh, bikinnya di lantai kampus. Abis diangkat, ya tembus catnya. Ada tulisan reformasi di korupsi. Kita tinggalin abis itu. Oh, jadi ini berarti apa transparan gitu? Iya, dia cuma kertas. Kena sama lantainya, lantai kampus. Abis itu kita kecabut. Yang Terus tapi si satpam komplain nggak? Nggak ada yang tahu. Sampai detik ini nggak ada yang tahu. Dan tolong untuk satpam yang ada di kampus itu jangan nonton. Lu ada alasan tersendiri nggak kenapa si bannernya itu tulisannya reformasi di korupsi gitu? Ya, soalnya waktu itu kalau nggak salah isunya undang-undang KPK. Ya, karena kita emang dari dulu emang niat buat band ini emang buat tukang ngeritik. Oh, berarti kalian tuh ngeritik sesuatu dari sisi lain gitu ya? Iya, kita buat sesuatu itu dari kritikan teman-teman. Iya. Kritik sosial, kritik politik, kita masukin semua ke situ. Keren. Jadi kenapa kita buat reformasi di korupsi? Ya pada saat itu reformasi itu cuma sebuah angan-angan. Sebuah angan-angan yang katanya kita udah reformasi padahal belum. Dan korupsi makin banyak. Dan pada akhirnya reformasi yang dikorupsi. Gua jarang sebijak ini, bro. Gua nggak ngerti. Gua soalnya ini sih lah, maksudnya kalau ngomong di di politik gitu, gua nggak terlalu ngulik banget gitu, karena ya bukan ini gua sih. Bukan ranah ya. Bukan ranah gua, jadi gua kayaknya nggak berani ngomong deh. Kemarin gue juga sempat lihat di salah satu media cetak online di Bangka, ada terpampang foto lo lagi kayak nunjukin orang gitu pas di alun-alun ya. Di alun-alun ya. Was itu demo omnibus yang kemarin. Omnibus yang law pertama itu ya. Itu beneran foto lo apa editan tuh?
Itu sebenarnya gue lagi ngatur orang parkir sih. Waktu orang parkir gue fotonya pas aja kayak gitu. Soalnya aksi kemarin tuh kan aksi kampanye. Jadi biarin mobil aja lewat kan. Mobil lewat. Gue ngaturin supaya mobil bisa jalan kayak gini, tangannya kayak gini. Totonya dipoto. Tapi fotonya keren tau Ray. Iya sih. Emang yang tukang fotonya gokil sih. Iya, fotografernya siapa tuh kalau boleh tahu? Itu apa ya, nama Instagramnya tuh Lebas Senja, itu orang mentok yang motonya, gue lupa nama abangnya siapa. Oh bukan orang Pangkal Pinang ya? Bukan, emang fotografernya ada di salah satu media itu. Oh gokil. Emang udah seringin moto juga, ada beberapa acara dia moto. Gak tahu juga kenapa gue bisa masuk. Biasanya kalau aksi-aksi kan gue jarang speak up ke depan. Mending di bawah. Emang, tapi kayaknya emang lu tuh udah harus menjadi apa ya? Objek kalau menurut gua. Ya buktinya aja tuh si fotografer dari berapa ratus orang motoinnya lu gitu. Berarti lu punya something. Gak tahu juga, kayaknya gak sengaja sih kayaknya. Gokil, Ray. Gue kemarin kan sempet lihat lu ya kan yang masalah foto tadi tuh. Iya. Gue pengen tanya-tanya juga nih Ray dari perspektif lu gitu tentang masalah Omnibus Law ya. Omnibus Law. Kalian kan salah satu orang yang apa ya, menolak lah ya. Kalau lu nanya gua ya gitu ya, gua nggak ngerti juga gitu Omnibus Law apaan sebenarnya gitu. Sebenarnya Omnibus Law itu apa sih kalau dari perspektif lu sendiri? Omnibus Law sebenarnya undang-undang cipta, yang dibahasnya undang-undang cipta kerja kan. Ini sebenarnya Omnibus Law udah banyak dipakai di negara-negara lain. Oh sebenarnya di negara lain tuh udah ada? Iya, di negara lain udah ada. Cuma dari negara-negara yang pakai itu negara yang skalanya daerahnya itu kecil. Oh yang kecil gitu. Iya, yang kecil. Terus? Dan fungsinya untuk meningkatkan tingkat pekerjaan sebenarnya. SDM ya, sumber daya manusia. Tapi itu katanya. Itu katanya. Dan dampaknya sih gue lebih tertarik sama dampaknya. Dampak ke Bangka Belitung sendiri sebenarnya. Kenapa gua dan teman-teman, mungkin teman-teman sisi lain juga nolak kemarin pada ikutan semua. Oh kalian sebenarnya pada ikutan? Iya pada ikutan semuanya. Terus? Kita nolak sebenarnya dampaknya lebih dampak ke daerah lahan di Bangka Belitung atau lingkungan di Bangka Belitung. Oh berarti lebih ke alam gitu ya? Iya itu yang kita sebenarnya dampak ke Bangka Belitungnya lebih ke situ. Karena yang kita tahu di Bangka Belitung sendiri untuk lahan tambang timah. Iya tambang timah ya. Itu gede dan dimakan habis-habisan. Kalau nggak salah dari data Walhi itu sekitar 1 juta hektar tuh udah dia babat untuk pertambangan timah. Dan skalanya sekitar 62%. Ya dan kita bayangin seandainya cipta kerja itu jadi, yang dampaknya investor asing lebih mudah untuk masuk, lebih mudah untuk mengeksplor kekayaan alam kita. Ya understood, ngerti gua. Dan juga dampak lainnya juga AMDAL kita itu bakal dinomor berapakan. Jadi investor masuk dapat persetujuan dari pemerintah daerah, ya masuk aja. Urusan dampak lingkungan segala macam itu ya urusan belakang. Wah gila. Gue juga kalau boleh ngomong gitu Ray ya, karena gue kebetulan nih surfing juga gitu kan. Oh iya. Ya jadi gue juga sejujurnya menolak juga sih. Kalau untuk ngomongin ke masalah ini sih ya, maksudnya alam gitu ya. Ya karena kan ya lu tau sendiri lah, surfing kan masih baru gitu di Bangka gitu ya. Dan gue kan punya cita-cita anak cucu kita nanti harus bisa tetap surfing gitu. Iya pasti itu. Kalau untuk masalah kepekerjaan gitu yang kayak freelance gitu-gitu berdampak juga nggak sih? Berdampak banget sebenarnya. Banget ya. Jadi gini, gue tadi juga baca-baca kajian-kajian teman-teman. Kebetulan gue masuk grup koalisi juga, teman-teman yang lain baca kajiannya. Salah satu dampak yang besarnya, yang kata-kata mereka itu bisa naikin SDA kita. Sumber daya alam. SDM kita. Sorry. Daya manusia. Ya, sumber daya manusia kita bisa naikin. Tapi pada dasarnya bukan naikkan sumber daya manusia kita, malah kita diperbudak oleh negeri kita sendiri. Sedih ya? Iya, kita nanti kontraknya bisa sampai seumur hidup di suatu perusahaan. Kita yang freelancer, kita yang mau ditarik ke misalnya perusahaan ini, di kontrak dengan skala 5 tahun dengan gaji yang sama aja gitu. Flat gitu maksudnya? Iya. Oh pantesan pada banyak yang nolak gitu ya teman-teman ternyata ya. Gua baru sedikit tahu lah kurang lebih ini gara-gara ini. Kayak ngerasa apa ya? Gue kayak ngerasa ini loh Pak, kuliah
2 SKS Ilmu Sosial dan Politik bersama Ray Wijaya. Berarti lu ini banget berarti Ray, lu tim menolak garis keras nih ya. Bisa dibilang sih, tapi gua gini, setiap kali apapun yang pemerintah keluarin produknya, selama itu bentuknya bagus, bakal gua dukung. Tapi selama bentuknya itu merugikan, gua pasti bakal nolak. Dan gua pasti orang yang bakal nolak paling depan mungkin. Gokil. Mungkin sih. Ray Wijaya dari sisi lain. Gokil. Berarti lu emang ilmu politik lu maksudnya tentang masalah pemerintahan tuh agak idealis juga gitu kurang lebih ya. Ya sih, kalau idealis gue bisa dibilang. Iya kan? Iya, gue bisa dibilang gue orang yang idealis, cuma gue tahu kapan gue harus naruh idealis gue dan kapan gue nggak perlu pakai idealis gue. Iya, kayak lu tahu porsinya lah gitu ya kan. Kita harus tahu gitu. Kalau kita cuma mikirin idealis nggak makan bro. Iya. Gokil. Tapi kemarin itu yang ikut demo tuh dari kalangan apaan aja sih Ray kalau boleh tahu? Gue kan kebetulan kemarin nggak ikut kan. Itu hampir semuanya, dari yang mulai buruh, nelayan, mahasiswa juga. Itu hampir semua pekerja seni juga. Kemarin ada si Vincent, kalau tahu kan si Vincent? Iyalah, Vincent Tato, siapa yang nggak tahu. Tiba-tiba dia orasi. Nah itu juga tuh hal yang menarik juga tuh menurut gue tuh ya. Dia ngomong apaan tuh si Vincent? Gue nyesel kemarin gak dateng loh. Jadi ceritanya gini sih. Ditanya sama korlapnya, yang koalisi seni siapa? Yang bawa koalisi seni itu sebenarnya gue situ. Gue lagi ngurusin anak-anak supaya lewat. Ternyata ada si Yudi, basisnya kita, basis lain. Iya. Koalisi seni mana? Ditunjuk sama Yudi, ini Vincent katanya. Yang rambutnya kayak anak pang. Dia nggak bisa kalau lari kemana-mana lagi. langsung dia orasi ya seadanya aja. Ya orasi kayak gitu. Dia emang salah satu orang yang keras nolak omnibus. Dia keras. Gue kurang lebih tahu juga sih pribadinya si Vincent kayak gimana gitu. Tapi bagus lah menurut gue. Orang-orang kayak lo gini Raya, kayak Vincent gitu, emang butuh men kalau untuk di Bangka ya, kita ngomong untuk skala banget, emang harus butuh gitu. Jangan mau kita dijajah sama tanah benar. kelahiran kita sendiri gitu ya. Benar banget. Iya, gua setuju. Pokoknya hajar aja terus Ray. Oke. Hajar terus. Selama itu positif dan bisa untuk orang banyak, menurut gua hajar aja udah. Nothing tulus aja gitu. Benar banget. Kemarin juga kan gue lihat juga nih ada di sosial media gitu. Ada demo lagi gitu ya. Terakhir ya yang katanya tuh kalian tuh sempet tidur di depan yang kantor gubernur ya. Nah itu kok bisa sampai tidur gitu? Gimana tuh? Itu ceritanya gini, kita cuma minta Gubernur Bangka Belitung beserta PLT Ketua DPR itu cuma menandatangani dan membuat statement kalau dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu menolak omnibus. Cuma dari pihak pemerintahnya mereka bilang tahan dulu untuk menulis draft. Dikarenakan draftnya belum keluar. Itu salah satu yang unik dari Undang-Undang Cipta Kerja. Udah disahkan cuma draftnya belum final. Nah, salah satu yang unik. Gue cuma bisa geleng-geleng doang. Terus. Makanya kemarin sempat ditolak sama beliau. Kumpul lagi di hari Senin dan teman-teman kemarin kebetulan pada ikut di sana. Pada ikut. Tahu-tahunya itu kayak bentuknya sosialisasi, diputerin video. Malah digituin ya? Iya, makanya langsung keluar teman-teman yang koalisi keluar semua buat statement dan ngasih kartu kuning ke pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tapi tadi gue lihat di berita surat dari Erzalinya udah keluar. Udah. Alhamdulillah. Akhirnya perjuangan teman-teman juga udah kelihatan lah sedikit gitu ya. 4 kali aksi baru dikeluarin sama dia. Iya, 4 kali aksi ya. Ibu lu sama bapak lu bangga gak kalau lu demo gini? Gue pernah kalau sama ibu gini. Mau kemana? Mau demo tentang ini. Oke, lanjutin dia. Oh, alhamdulillah. Iya, dukung. Dukung ya. Dukung kalau orang tua dukung. Ya nggak masalah sih selama ngebela yang bener, hajar. Iya, makanya tadi gue bilang kan balik lagi ya selama itu bener ya sikat aja gitu. Iya. Kan. Tapi pernah juga pengalaman
mau demo itu zaman-zaman dulu. Nah. Ngisi bensin di pinggir. Dibilang sama ibu-ibu, "Mau kemana, Dek?" "Mau demo, Bu." "Udahlah nggak usah demo, ngapain demo," kata dia. Padahal demonya buat ngebela ibu-ibu. By the way, sekarang kan udah tumbuh di era digital gitu ya. Kita tahu sendiri lah kayak ada sosial media kayak Instagram, Twitter, Facebook gitu-gitu. Dan anak-anak kecil sekarang juga udah bisa akses gitu kan. Iya. Nah, menurut lo sekarang sosial media buat anak kecil tuh gimana nih menurut lo? Waduh. Kebetulan gini, kita juga bukan pernah ya, ada satu lagu itu judulnya Kalis. Judul ini ya, dari sisi lain? Iya, dari sisi lain. Itu judulnya Kalis yang dalam artiannya itu bahasa Indonesia sastra-sastraan gitu. Wah, ya, jauh banget cuy. Dari KBBI ya pasti ngambil. Iya, pasti dong. Itu apaan tuh? Itu artinya suci. Suci. Di situ gua ngebahas tentang satu anak yang hidupnya ini terkekang sebenarnya. Terkekang gara-gara dia terlalu sibuk dengan dunia media sosial dia. Dengan dunia itu dia. Dunia apa sih namanya, lupa gua. Iya, dunia maya. Dunia maya. Dia terlalu sibuk dengan situ dan dia lupa hakikat dia sebagai seorang anak. Iya. Maksudnya dia nggak ngerasain era-era misalnya main apa ya? Main sembilon kali ya. Orang lama nih. Mungkin orang lama. Yang 90-an tahu sembilon, terus main apa? TikTok ya? TikTok ya apa gitu. Bukan TikTok bukan TikTok. Itu beda. Sembilon gitu-gitu. Maksudnya kan era-era kayak gitu kan sebenarnya oke kalau iya, itu asik sih. Pulang-pulang keringetan. Main bola. Gitu, main volley ya kan. Udah ada ini yang nyambut kita di rumah kan, tali pinggang. Gila, ini segmennya Mupeng teman-teman, tapi kita ngomongnya politik jadinya Mupol. Boleh tuh, itu boleh. Lu kayaknya harus bikin segmen Mupol gitu. Musisi politik gitu. Waduh. Itu gawat tuh. Oke, kita balik ngomong ke sisi lain gitu ya. Kalian kan plannya tadi bulan Desember mau rilis EP ya, insya Allah ya, kalau nggak ada halangan gitu ya. Lu bisa ceritain nggak tema-tema yang bakal lu angkat di EP sisi lain itu? Ya. Kasih bocoran lah dikit gitu. Dari awal kemarin kita udah cerita-cerita sama teman-teman, udah briefing juga. Yang mau kita angkat itu sebenarnya tentang kehidupan. Jadi EP ini kita anggap sebagai anak kita. Ya. Jadi kita bakal cerita tentang dari orang hidup sampai mati. Makanya di track 1 kita bicara soal Kalis, soal anak kecil. Ya. Di track terakhir kita bicara soal tentang kematian. Wah, gila. Berarti lu tuh udah ada ini apa? Udah konsep gitu ya? Iya. Maksudnya dari track pertama sampai selanjutnya tuh ya dari masih baru lahir sampai dia meninggal gitu. Gue sering dengerin, kalau gue di Spotify gue dengerin pasti satu album. Gue jarang ngelis buat playlist sendiri. Kayaknya gue dengerin misalnya Bon Iver satu album. Ya Bon Iver keren banget. Gue dengerin Foo Fighters satu album. Karena kenapa? Ketika gue dengerin satu album itu dia bercerita. Bener. Dia ada ceritanya sendiri. Nah bener. Gue juga sama sih konsep gue sebenarnya kayak gitu juga sih. Soalnya kayak si Kunto Aji yang album mantra-mantranya dia healing untuk menyembuhin orang. Si Hindia juga kayak gitu. Jadi gue ingin mau ngonsepin kayak gitu. Kalau untuk lirik siapa yang bikin? Lu lah pasti. Lirik gua. Lu dapet referensi lirik gimana tuh, Ray? Gini loh Ray, sorry gue potong ya. Gue jujur aja nih ya, kalau di Backyard tuh gue kan kebanyakan nih bahasa Inggris lah ya. Bukannya sok-sok gimana gitu ya. Karena gue tau kapasitas gue gitu ya. Gue pengen nulis lirik bahasa Indonesia, cuma yang nggak alay kali ya. Ngerti nggak lo? Maksudnya agak sedikit hiperbola gitu, agak sarkas gitu. Nah gue tuh punya kendala tuh itu, Ray, sebenarnya. Nah gue pengen juga gitu, karena lu penulis juga gitu kan, maksudnya kasih referensi juga gitu buat gue. Siapa tahu dari video atau podcast ini gue bisa dapat inspirasi buat nulis lirik buat Backyard gitu kan. Oke. Triknya kalau menurut gini lo. Sih gue kan terbiasa baca buku. Ya. Gue sering baca buku, sering baca novel, dari mulai novel yang alay sampai yang benar-benar berat. Gue baca.
Dan gue punya prinsip gini, kalau nulis lirik jangan pernah menyertakan aku kamu. Kenapa tapi itu? kita dan mereka. Karena gue pengen lagu gue bukan cuma tentang gue, bukan cuma tentang dia, tapi tentang semuanya. Udah berapa tahun pacaran lu? Gokil. Gue sempet juga teman-teman ya, gue nonton video interviewnya Sisi Lain bareng sama Agung Sadega waktu itu. Wajir. ya kan? Dan kalian tuh gue sempet lihat kalian pengen jadi post rock waktu itu bilangnya ya kan. Nah itu bisa transisi jadi dari folk ke post rock itu gara-gara apaan? Lu mabok apaan maksud gua? Gua bisa sampai agak jomplang sih menurut gua nih Rai. Cuma ya nggak apa-apa aja gitu menurut gua mah. Ceritanya gini keren sih. aja gitu. Pertama waktu kita zaman-zaman masih sering manggung kemarin, kita kan selalu pakai additional nih. Pakai si Yudi, pakai si Obi. Lu pakai tuh? Ya, enggak pakai gitu maksudnya. Enggak pakai gitu maksudnya. Jadi gini, kita rekrut, gua sama Dapi, kita rekrut aja. Kita rekrut si Yudi, Obi, waktu itu ada si Kevin juga sama si Iqbal. Karena Iqbal juga salah satu personel lama kita. Cuma karena Iqbal sama Kevin ada kesibukan lain, jadi nggak bisa lanjut. Tapi tetap ngebantuin, proses recording juga dibantuin. Masih tetap andil lah gitu ya di sisi lain gitu ya. Terus. Makanya kita tarik mereka, abis itu kita diskusi. Kebetulan si Yudi juga pecinta post rock. Kan si Dapi juga arahnya mainnya juga bisa ke sana. Jadi kita putusin aja, dan gua juga sendiri masih dengerin kayak Bon Iver yang punya ambience yang lumayan aneh gitu. Emang itu udah stylenya karakter dari post rock kan begitu memang kan. Ada ambience-nya juga ya, kita putusin ke situ, tapi dengan syarat kita tetap menggunakan lirikal tetap. Wah gila, makin dalam aja cuy. Lu bayangin gitu ya, musiknya post rock gitu atau post pop lah kata mereka tadi, dengan lirik sisi lain yang gila. Gua udah gak dalam sih kalau menurut gua sih Rai. Gua udah kebayang sih. Gua pernah nyari referensinya juga yang post pop ini gimana, tapi ketemu satu. Udah ini, ada tapi ya. Iya, bandnya bukan kawannya sih. Additionalnya gitarisnya Sandia yang di Pamulang. Oh, yang di Pamulang. Itu nama bandnya Hagia Sophia, dia juga main post pop, post rock kayak gitu. Wah, keren. Dan gua dapat referensinya dan lumayan membuka pikiran juga. Iya. Dan kemarin juga si Bang Aden Hosayati itu Aden mulai ngeracunin otak gua lagi sama musik-musik post kayak gitu. Gokil. Tapi emang ini sih Rai, biar apa ya, menurut gua semakin banyak genre di Bangka gitu, semakin enak aja gitu karena semakin banyak pilihan gitu ya kan. Bener banget. Ya keren aja sih menurut gua, semangat aja. Gokil, dari ngomongin politik, isu-isu sosial, ngomongin musik juga gitu ya kan. Berarti kita hari ini tuh temanya nggak musik banget berarti Ray. Nggak. Gokil sih. Agak berat sih tapi. Agak berat tapi ya. Iya. Nggak apa-apa lah. Gua juga berharap tuh teman-teman tahu juga dari kepribadian si Rai ini gitu. Ya enggak? Yang orang-orang nggak tahu gitu. Makanya ngobrol kayak gini nih buat sharing gitu Rai. Apa tahu dapet jodoh gitu kan. Amin. Kemarin gue sempet juga sih liat foto di Twitter yang juga. Mana? Yang mana itu? Yang bela-belain tas taruh di depan. Gue gak buka Twitter selama 1 minggu ini. Gara-gara itu ya. Oke Rai, gue tadi sempat bikin story gitu di Instagramnya Wakacau. Buat temen-temen yang mau nanya bisa langsung DM kan gitu kan. Ternyata ada berapa nih? Ada 14 pertanyaan nih. Wow. Cuma kita pilih berapa aja nih? 3 aja kali ya. Boleh. Karena kan lu mau bimbingan kan abis ini. Bimbingan di salah satu kafe kayaknya. Salah satu kafe ya. Bimbingan apa reguler tuh cuy? Cari uang buat bayar kuliah. Buat ngeprint ya. Iya, buat ngeprint tuh banyak kebutuhannya. Langsung aja kali ya. Ini ada pertanyaan dari Rifki Eva. Terus Ini kayaknya sih ini ya.
Yang mana? Rifki ownernya. Oh bukan kayaknya. Bukan ya? Bukan ya? Rifki siapa tadi? Rifki Eka? Iya, Rifki Eva. Nggak tahu ya. Padahal gini, udah lama sendiri berapa lama? Apa susah move on? Pertanyaan yang berat. Emang lu jomblo ya, Ray? Iya, gua jomblo. Sian amat lu. Lu enggak ya? Hah? Lu enggak? Jomblo juga. Aduh. Ini malah videografernya yang lebih cewek nih. Iya. Kurang ajar nih dia nih. Gimana tuh, Ray? Pertanyaan dari Rifki Eva. Kalau jomblo terakhir 2000 berapa ya? 2015 14 kah? Gue lupa 14 atau 15 terakhir gue pacaran. Oh, belum lama lah ya. Lumayan sih. Lumayan ya. Kalau kuliah udah lulus itu sebenarnya. Apa tuh, kenapa? Aku ditanya apanya? Apanya? Apa susah move on katanya gitu. Lu kenapa nggak punya cewek gitu maksudnya? Gini ya, kalau gue sering dapat pertanyaan apa susah move on. Iya. Tingkat lebih tinggi dari move on itu adalah move up. Masuk akal juga sih. Kenapa gue nggak mau milih buat pacaran? Pertama gue pengen ke step yang lebih. Ketika gue pacaran, gue takutnya ada hal-hal yang ganggu gue. Contoh zina gitu. Nah, juga kalau itu kayaknya gue bakal gimana, Bapak videografer? Jangan zina, Ray, nggak boleh, langsung nikah aja udah. Aduh. Jadi gue yang sugesti lu. Jadi kenapa gue bilang beda tingkatannya lebih ke move up? Karena ketika kita move on kita cuma muter-muter di situ doang. Benar. Kita nangis, kita buat lagu galau, kita gitu-gitu. Kalau kita move up, pembahasan kita bakal lebih tinggi. Itu tadi teman-teman ya. Dengar tuh buat mantannya Ray. Kalau dia sekarang udah move up. Karena yang jomblo lebih bijak. Ya jadi itu ya Rifki Eva, pertanyaan udah dijawab sama Ray tadi. Terus ini Fernando Subakti, kenapa Ray belum pacaran? Ya sama aja sih. Sama aja ya tadi ya. Terus ada siapa nih, gue pilih dulu nih. It's Yudi. Wah, kenal nih orangnya. Kenal ya. It's Yudi nanya gini nih, sebutin semua kru sisi lain dari 2018 sampai sekarang. Urutin dari yang ganteng dulu. Wah, anjir. Ayo lo. Emang sisi lain krunya ada berapa orang, Ray? Krunya banyak. Gue pernah buat di Instagramnya itu ada, kalau kita sebut teman-teman yang di balik layar itu namanya sisi di balik layar. Sisi di balik layar. Oh itu tim produksi lo gitu ya? Itu kayak termasuk yang nanya itu juga tim produksi. Si Yudi juga sama iya, ini. Tim produksi juga. Tim produksi. Jadi kalau dibilang dari 2018 ditanya personil ya tadi. Oh dia bilang sebutin semua kru sisi lain dari 2018 sampai sekarang. Urutin dari yang ganteng dulu. Gitu. Dia ngarep dia yang disebut ganteng. Yang lo ingat coba, yang lo ingat. Kita coba. Pertama ada si Rofi. Robi. Oh Rofi. Iya, kemarin kita sempet juga. Si Rofi ini kan Garut kan? Iya Garut. Garut Iron Man. Terus si Rofi, abis itu ada si Imam siapa nih? Imam yang kecil-kecil. Oh Imam ini penyanyinya, dari Blitung ya? Penyanyi Apocalypse yang sering dulu. Bawain lagu Killing Me Inside kan? Iya benar banget. Abis itu ada Adi basisnya Kill the Pain. Iya tahu. Dia sound engineer kita juga. Oh dia sound engineer. Terus abis itu ada si Yudi. Doni. Yudi apa? Yudi dia kemarin ngurusin merchandise. Oh ngurusin merchandise. Produksi segala macam. Kemarin sempet rilis merchandise ya? Sempat di single Tenang. Iya, gue tahu. Warna hitam itu kan. Iya, kita collab sama brand punya dia sih. Oh, brand dia. Punya dia. Terus siapa lagi? Abis itu ada si Doni. Oh Doni Adis ya. Iya. Dokumentasi pasti. Dokumentasi. Ya? Terus? Abis itu siapa lagi ya? Gue ingat lagi. Randy. Randy Gondrong. Oh Randy-nya Dinong. Iya. Oh iya. Lu penjelasin Dinongnya. Iya. Pacarnya dia. Bener sih bener. Abis itu ada Weldan. Weldan mana nih? Drummer Uncle Biters. Oh Weldan juga serius? Iya dia ke kru si Obi. Oh nge-kru si Obi. Dia bantuin Obi segala macam. Iya. Teknisi drum lah gitu ya. Iya teknisi drum. Terus apa lagi? Abis itu siapa lagi ya? Gua lupa. Kemarin sempat Dodo sih. Dodo videografernya Sandia. Cuma dia udah berangkat ke Pamulang. Dodo. Mungkin itu aja sih kalau nggak salah. Itu ya. Tuh jadi buat Yudi
udah disebutin tuh kru-krunya. Kalau dari yang urutan paling ganteng Yudi yang terakhir. Yudi paling akhir. Yudi paling akhir. Yudi ini Dogs juga deh. Ya, dia dari dulu. Dari dulu. Ini buat pertanyaan terakhir aja kali Ray ya. Yoi. Raka Muhammad. Waduh. Apa ada rencana Bang Ray buat lagu dengan lirik kritik isu sosial yang lagi hype sekarang? Soal isu kritik mungkin itu pasti. Ya, maksudnya jadi salah satu sumber inspirasi lu juga buat menulis lirik kan? Iya. Di single yang baru nanti kita bakal ngeluarin juga. Itu rencananya kita ngebahas soal perang. Apa? Perang. Termasuk perang cinta nggak? Kayaknya sih. Udah mulai jayus. Soalnya gini, kita nulis kita buat lagu itu di bulan Januari dan isu itu waktu itu Amerika mau perang sama Cina. Gila. Kita buat isu itu. Gua nggak ngerti cuy. Lu sampai segininya ternyata Ray ya. Setelah kita tag ini, gue baru tahu ternyata lu tuh liriknya apaan? Inspirasinya tuh jauh gitu loh. Ngerti nggak lu? Bukan ranah gua udah yang politik gitu-gitu tuh. Gua gini sih, gunain media sosial gua sebagai bentuk trigger gua buat nulis lirik. Isu-isu apa aja. Emang berarti udah passion lu aja gitu ya, dari isu-isu sosial politik tuh lu tulis gitu. Iya. Tapi ketika gua disuruh buat lirik cinta, gua kebingungan. Karena hati lu kosong kali. Mungkin kan kalau ada yang pengen ngisi nggak apa-apa. Itu buat teman-teman yang mau ngisi hati Ray tuh diobral cuy. Kebetulan gue nulis lirik untuk soundtrack yang di film yang satunya tentang cinta. Gue kebingungan, makanya gue harus menggalaukan diri dulu kemarin. Cara lu menggalaukan diri pas lagi jomblo gimana Ray? Gue deketin cewek, abis itu gue minta dia tinggalin. Wah, fuckboy fix. Gila buat demi lirik tuh, saking udah lamanya jomblo ya. Begitu loh ya, tracknya malah begitu ya. Tapi butuh kalau nulis lirik-lirik soal kehidupan sehari-hari itu kita butuh apa ya namanya? Kita butuh experience lebih lah. Iya, setuju gue aja. Gue juga sama lah. Kalau galau gitu kadang-kadang. Nggak galau cinta doang maksudnya, galau masalah apa gitu-gitu. Makanya kalau gue buat lirik yang berat pasti buku, larinya ke buku. Iya, KBBI tadi. Iya, gitu KBBI, koran juga. Oh iya, koran. Bener, setuju banget gue. Zaman sekarang jarang orang beli koran di pinggir-pinggir jalan, jarang. Udah jarang ya. Padahal gue kalau pagi-pagi ke arah-arah lampu merah, gue beli terus. Kadang gue beli 2 buat ngalas bawah mobil, satu untuk baca. Gue pikir buat apa? Satunya buat dibaca. Bukan buat ini bungkus gorengan. Enggak sih, kayaknya yang buat videografernya ini yang sering bungkus gorengan pakai itu. Gila, udah nggak berasa nih kita ngomong udah hampir berapa nih? Hampir 40 menit kali ini. Wow. Gokil ya, asik banget sih Ray sebenarnya ngobrol sama lu gitu. Gue banyak dapat inspirasi lah secara nggak langsung gitu. Yoi. Ray, karena kita di segmen Mupeng nih ya, kita kan satu skena musik lah gini ya. Ya. Dan menurut gua nih ya pribadi gitu, skena musik yang ada di Bangka nih udah hampir 2 tahun terakhir ini udah mulai banyak band-band yang udah mulai ngeluarin karya gitu, ngeluarin single gitu, kayak Sisi Lain gitu, terus Sandia yang udah baru rilis EP kemarin. Terus ada Kill the Pain udah rilis 2 single, Hosayate, terus ada Penunggu Pohon Tua, gitu, Sunday, Backyard juga. Iya, Backyard juga gitu-gitu kan. Maksudnya sekarang lu ya udah seneng aja gitu gue ngeliatnya udah pada ngeluarin karya gitu kan. Menurut lu skena musik dari perspektif lu yang ada di Bangka gimana nih? Kalau menurut gua perkembangannya pesat sih, biarpun sekarang di akhir, apalagi di masa-masa pandemi, mulai agak ketahan, karena nggak adanya panggung segala macam. Tapi gue lihat, gue searching juga akhir-akhir ini banyak juga, bukan cuma band, soloist juga bermunculan, soloist dengan genre-genre yang bisa dibilang unik juga. Baru lah gitu ya, yang fresh gitu ya. Gue kemarin nemuin ada anak Pangkal Pinang juga, itu namanya Abi, dia solo. Siapa namanya? Abi. Dan lu tahu kenapa dia buat lagu? Karena demi pacarnya. Oh, galau. Enggak galau. Enggak, dia mempersembahkan lagunya buat pacarnya, tapi dengan lirik yang keren. Menurut gua liriknya keren. Iya. Keren, liriknya keren.
Itu jadi buat temen-temen tuh ada solois baru, namanya siapa tadi? Abi. Kalau pengen dengerin lagunya di mana? Di YouTube ada. Di YouTube ada. Ya di YouTube ada. Ray, sekalian promosiin aja Ray. Ya, namanya apa? Namanya ABI. Judul lagunya? Gue lupa judul lagunya. Lo cari aja nanti. Gue lupa judul lagunya, itu judul lagunya. Enggak, gue lupa judulnya. Kayak gitu. Oh, Abi Bangka Belitung, besar lagi gitu ya kali ya. Dan juga ada juga si Eja, si Reza, Al-Reza Naldi. Ya, Al-Reza Naldi. Lu buka aja di YouTube Al-Reza Naldi, itu banyak orang yang buat kayak video-video lirik. Enggak tahu dari akun mana buat video lirik lagunya dia. Oh, sampai segitunya tuh sekarang. Iya. Keren berarti. Padahal kita nggak tahu dia itu dari akun-akun. Gue pernah sharing sama dia. Itu gimana kalau sampai ada akun-akun lain yang ngambil? Ya udah nggak apa-apa kata dia. Iya, tapi sebenarnya kalau menurut gue itu nggak boleh. Iya, sebenarnya nggak boleh. Kan kita kan hak cipta tuh penting lah buat si artisnya gitu. Iya. Si yang bikin lagu gitu-gitu penting menurut gue. Harusnya sih nggak boleh, cuma harusnya. Ya sekarang kan udah di era digital ya, ini. Benar banget. Lah. Tapi nggak apa-apa aja sih bagi-bagi rezeki juga sama orang kan. Benar. Iya kan. Beramal lah gitu ya. Lagu-lagunya si Eja juga menurut gua keren-keren. Iya keren. Dia main gitar oke nih si Eja, temen kita nih ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang udah belum tahu sama si Eja ini, dia ini musisi juga dari Mentok, dari Bangka Barat. Solois ya Raya? Iya, dia solois. Dia juga udah ada berapa lagu gitu gue liat di YouTube gitu. Di Spotify-nya juga ada. Di Spotify juga ada gitu. Di Sungai Liat juga ada nih Ray. Kayak Boy Pablo. Lu tahu Boy Pablo kan pasti kan? Tahu. Nah, di Sungai Liat juga ada tuh Boy Pabloan. Si ini Brian ya. Brian Christopher. Kemarin baru ngeluarin lagu juga ya? Iya, judulnya Stranger apa gitu gue lupa. Itu juga enak banget sih. Soalnya kemarin pernah main sama si Ezra. Iya ya, di ini kan di salah satu kafe. Iya, salah satu kafe. Emang sih, ternyata tuh di Bangka tuh, iya, musisinya, ya, apalagi yang anak muda gitu ya, yang kita gini masih muda nih. Masih muda. Ya maksudnya keren-keren gitu. Dan gini sih, gue punya misi sebenarnya buat sama teman-teman yang lain. Gimana caranya teman-teman yang lain bukan cuma di Pangkal Pinang, Sungai Liat, ya, di daerah di Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka Tengah, gitu itu ya. Semuanya kita bangkit sama-sama, kita tahu teman-teman, teman-teman yang punya karya sendiri, yang punya lagu sendiri, kita benar. Bisa kita saling bantu. Tapi kita selama ini belum nemuin. Iya, karena apa ya? Menurut gua pandemi juga sih Ray. Sama kita juga masih skenanya masih di situ aja kali. Iya, mungkin ya, mungkin. Kita perlu, makanya kita harus tour sebenarnya nih. Sebenarnya misal ada berapa band gitu ya. Ini sih dari sudut pandang gue gitu ya. Misal 5 band gitu kita tour gitu ke Bangka Barat, ke Mentok, ke Bangka Tengah, Bangka Selatan. Jadi kita kenalin si musisi-musisi real harusnya dari Bangka gitu. Dan yang gue lihat selama ini cuma yang berkutat di dunia skena-skena kayak kita aja. Iya. Cuma ya nothing tulus aja gitu. Iya, bener. Nanti kan pasti kalau udah ada jalannya mah buka aja sih. Iya, benar. Ya, kayak gua aja gitu. Bisa kenal lo gitu. Kalau gua seandainya nggak manggung di acara itu, ya gua nggak bisa kenal lo, nggak bisa kenal Sibli, nggak bisa kenal Aden gitu-gitu yang musisi juga, Ezra gitu kan, Isti. Maksudnya ya itu aja sih. Berbaur. Harapan gue juga gini sih, teman-teman yang lain misalnya yang pengen berkarya, yang pengen buat lagu sendiri, jangan pernah malu. Iya. Karena gini. Setuju. Gua sangat setuju banget. Karena gini sih, di Bangka Belitung sendiri banyak musisi-musisi yang keren. Banyak banget. Asli. Dari yang kafe sampai yang pinggir jalanan. Iya, sampai jazz-jazzan itu banyak. Cuma satu, ketika gua tanya sama mereka kenapa mereka nggak mau berkarya, mereka nggak pede. Dan itu salah besar. Itu salah. Kalau menurut gue itu salah besar. Kunci salah satu kita buat mau berkarya itu adalah pede. Ya, pede. Itu kata kuncinya. Percaya diri. Oke Ray, lu bisa share nggak top 5 playlist lu akhir-akhir ini?
Bebas ini ya. Bebas, mau lokal, mau mancanegara, bebas. Dari nomor 5 kali. Gua akhir-akhir ini sering dengerin. Nomor 5 dulu kali ya. Boleh. Dari nomor 5 siapa? Akhir-akhir ini sering dengerin yang lokal. Hosayati. Hosayate. Raining Song. Raining Song. Oh iya, pas lagi musim hujan. Iya, gue selalu senang dengerin itu waktu hujan. Iya, karena judulnya Raining Song. Iya. Enak banget sih emang gitu. Itu nomor 5. Kalau nomor 4? Nomor 4 punya Bon Iver. Bon Iver, yang mana tuh? Yang Skinny Love. Gokil abang satu ini. Itu hits dia yang paling hits. Iya. Karena pernah di cover sama Brady juga. Iya, dia lumayan legend juga tuh. Iya. Lumayan legend sih. Itu nomor 4. Terus kalau nomor 3? Nomor 3 gue dengerin Flanella kemarin. Anjir, itu gue tahu banget tuh Flanella tuh. Yang mana tuh Ray? Yang selamat tinggal apa sih, kekasih terakhir ya? Kekasih pertama ya, lupa gua. Ya kayak gimana, coba nyanyiin dikit deh. Gua lupa. Ada di cover sama si Indra Deren. Indra Deren ya? Di Flanella gokil juga itu cuy. Iya, itu band lama sih. Vokalisnya siapa sih? Kidnap. Gua enggak tahu nama vokalis, cuma gua tahu tuh bandnya. Flanella anjir. Sama yang Aku Bisa juga gua dengerin akhir-akhir ini. Aku yakin bisa. Yang sering di cover sekarang ini. Iya. Sering lu bawain lah di reguler ya? Sering banget. Berarti pemintanya masih ada ya? Masih. Kalau gua reguler sering bawain lagu-lagu lama. Iya, biar pada flashback lagi gitu. Ya. Itu nomor 3 berarti ya. Nomor 2? Nomor 2 gua denger Hindia. Evaluasi ya. Itu kayak jadi soundtrack dalam hidup gua aja. Gua harus selalu ingat, gua harus evaluasi kapanpun. Terlepas itu orang senang atau enggak sama gua. Keren. Kalau yang bapak videografer pasti playlistnya rumah ke rumahnya Hindia. Kenapa tuh bisa rumah? Gue lihat kemarin di Twitter dia rumah ke rumah Hindia. Iya. Ada apa? Ada apa dengan rumah ke rumah? Seneng nih kita nih ngecengin. Dia nggak usah ngomong soalnya. Iya. Itu nomor 2 ya. Kalau nomor 1 nih. Nomor 1 gue punya akhir-akhir ini gue dengar Foo Fighter. Wih, yang mana? Everlong enggak. Apa sih judulnya itu? Best of You. Bukan. Apa sih judulnya, lupa gua. Apaan tuh? Apa tuh? Ayo coba dicek dulu di handphonenya. Apa ya? Foo Fighter. Apa ya judulnya? Tapi Dave Grohl emang keren sih cuy. Dave Grohl keren. Dia patah kaki dia tetap manggung. Yoi. Yang mana? Yang My Hero apa Learn to Fly? Bukan. Mana tuh? Gue sering denger lagu ini di MTV dulunya. Anjir, zaman-zaman gua masih imut-imutnya tuh. imut. Masih kecil tuh. Yang mana ya? Gue lupa judulnya. Walk. Oh iya. Gue dengerin albumnya yang itu. Kebetulan ada juga yang Rope juga gue dengerin. Keren sih emang. Foo Fighter keren. Musisi yang stylish kalau menurut gue sih Dave Grohl. Dan kalau gue akhir-akhir ini kalau ada playlist lagi di atas 1. Iya. Coba nggak apa-apa, bonus lah kalau buat lo mah. Ayo. Di atas 1. Iya, apaan tuh? Tetap The Beatles. Oh iyalah kalau itu mah. Tetap Beatles. Oke, pasti kalau itu. Gue pecinta Oasis, cuma gue lebih cinta sama Beatles. Iya. Iyalah. Diam aja gini. Iya. The Beatles ya kan. Jadi hari ini kita udah ngobrol-ngobrol banyak sama Ray Wijaya dari sisi lain. Thank you Ray. Yo, sama-sama. Sukses terus buat Ray. Semoga cepat wisuda juga biar lu nggak dibikinin patung di UBB. Sama sisi lain cepat ngerjain album. Dan sehat selalu serta mendapatkan tambatan hati yang permanen. Bukan cuma buat main-mainan. Easy juga. Ingat umur. Amin ya Allah. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa buat like. Gue udah bisa ngomong gitu sekarang. Comment and subscribe di Esper TV. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.